Bab 42, Rayuan Jitu Pengantin Baru. Sebelum melanjutkan menonton, segala dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, klik tombol like juga ya. Ia mengajakku makan siang, ya, karena sudah jam 9:30, mana ada sarapan setelat ini. Ia mengajakku ke rumah makan yang menjual soto Lamongan. Suamiku itu suka soto rupanya. Setelah kenyang, aku sudah lupa dengan kejadian tadi. Ya, mungkin untuk sesaat, karena besok pasti aku akan galau lagi mikir hal itu. Ia mengajakku ke sebuah shopping mall. Ternyata tujuan pertamanya adalah membeli cincin. Ada 2 cincin yang ia pilih. Setelah menanyakan seleraku, 1 cincin yang langsung ia pasangkan di jemariku, satunya lagi, saat pernikahan kami nanti. Kamu sidang kapan, Nis? Bulan depan kayaknya, Mas. Gimana kalau bulan depan juga pernikahan kita? Seminggu setelah kamu sidang. Iya, Nisa setuju aja. Jawabku senang. Alhamdulillah. Yok, sini, Mas mau beliin kamu sesuatu. Ia berbelok ke sebuah butik mahal. Seorang ustadz masuk butik bergengsi semacam ini adalah hal yang baru untukku. Karena seumur-umur aku tak pernah masuk ke toko semacam ini. Harga ikat pinggangnya saja bisa 200.000. Apalagi gamisnya. Aku mendekat, Mas. Di sini mahal-mahal eman. Mas pengen manjain kamu? Mas ada tabungan, ada bisnis sampingan juga. Gak salah kan, manjain orang yang dicinta dengan hasil kerja keras sendiri. Duh, gimana aku gak klepek-klepek kalau begini. Dia manis dan aku manja. Berdua kami duo manis manja. Ah, cute sekali. Ia membelikanku 2 gamis impian. Gimana gak impian? Satu setelnya harga 1,5 juta. Bahannya seperti sutra, jatuh indah kalau dipakai. Apalagi aku cantik, sudah seperti Princess Leonor saja versi dewasa dan muslimah, mueheh. Makasih ya, Mas. Terima kasih banyak. Ini kali pertama aku dibelikan barang semahal ini. Sama-sama, kamu harus lebih terbiasa, Nis. Aku akan manjain kamu abis-abisan. Ucapnya sebelum masuk lagi ke mobil. Tujuan kami kali ini pulang. Sepanjang perjalanan kami mengobrol hal-hal sepele. Dari kisah kuliahnya dulu yang ternyata penuh perjuangan juga, sampai dengan kisah pertama kali mengajar di pondok. Banyak yang naksir, Mas. Di pondok, ya? Gak tahu ya, Mas gak perhatian. Aku tuh keinget Kayla yang nikah sama Ustadz idola. Duh, dia susah banget deh. Dibully di mana-mana, dianggap gak pantas. Itu juga yang buat aku mikir 2 kali. Oh, jadi itu juga penyebab Mas nunggu lama selama ini? Tahu gitu, Mas keluar aja dari pondok biar kamu gak kelamaan jawabnya. Loh, jangan, aku yang gak enak, ya kan sekarang udah sah. Tapi kalau kamu gak mau tinggal di sana, ya lebih baik aku keluar aja. Aku juga disuruh jaga bisnis Bapak. Oh. Aku kira kamu disuruh lanjutin pondok pamanmu. Aku gak ngerasa sanggup. Aku masih muda, kurang ilmunya, aku masih wajib cari ilmu lagi. Ah, satu lagi poin positifnya. Ia rendah hati, tidak sombong, ditambah aku yang rajin menabung, cocoklah kami. Kami masuk ke rumah, sudah ada bapak dan ibu. Aku bercerita bahwa aku bimbingan dadakan tadi. Terus Nis, gak masalah kan? Tanya bapak agak khawatir. Bapak kok tahu aku ada masalah? Biasa pak, dosennya ruwet. Dia tahu? Kamu sudah nikah? Tanya bapak lagi. Ada cemas di wajah tua bapakku. Awalnya enggak. Tapi ada kejadian yang buat Anissa bilang kalau Anissa sudah menikah. Kan Mas Sodik nungguin di parkiran. Daripada jadi fitnah sekampus. Bapak mengusap wajahnya, ada susah di sana, ya,
Mudah-mudahan gak ada masalah di depannya nak. Kini Mas Sodik yang bingung. Memang kenapa Pak? Gini, mungkin ini hanya prasangka Bapak. Tapi dari gelagatnya dosen itu naksir denganmu. Makanya Bapak khawatir kalau ia membuatmu sulit dengan kelulusanmu. Sebuah anggapan yang salah menurutku. Seumur-umur orang suka itu gak mungkin buat senewen. Gak mungkin bikin nangis, stres model kayak Pak Derek. Aku melihat ke Mas Sodik. Ia tampaknya juga ikut khawatir. Entah takut akan skripsiku atau karena dosen itu. Gak Pak. Insya Allah enggak. Malah sebaliknya, dia sensi banget sama Anissa. Iya. Semoga kamu lancar sampai lulus. Endok, Bapak masuk ke dalam kamarnya, membiarkanku dan Mas Sodik di ruang tamu berdua. Masuk ke kamar Nis, bisik Mas Sodik dan aku mengangguk pelan. Aku masuk dan ia di belakangku. Suamiku itu menutup pintu, dan aku jadi deg-degan. Ia duduk di kasur, dan memberi kode kepadaku untuk duduk di sampingnya. Apa aja yang terjadi? Mas mau tahu? Bolehkan Mas tahu apa yang terjadi dengan istrinya Mas? Aku mengangguk. Ada rasa was-was ia akan marah dengan cerita ini. Walau sejujurnya aku sama sekali tidak ada hubungan lebih dengan dosen itu. Awalnya dosenku bukan dia. Lalu ada perpindahan, dosen pembimbing lamaku ada tugas ke luar negeri. Aku jadi sama Pak Derek Angelo. Ada 4 mahasiswa bimbingan lainnya. Peraturannya adalah 1 bimbingan, semua harus bimbingan, dan 1 gak masuk bimbingan. Semua gak bimbingan. Ia tipe dosen yang sangat detil. Menuntut, pokoknya serba sulit. Aku sempat dibuat stres karena ditolak judulku. Padahal udah bab 3. Katanya gal make sense dan gak logis. Aku sempat mau berhenti aja. Mau didoya terserah deh. Tapi semua teman yang satu dosen denganku membantuku, dan akhirnya aku bimbingan lagi. Judul sama. Dan berkat bantuan Zaki aku bisa membuatnya lebih logis. Sesuai maunya Pak Derek, semua lancar setelah itu. Aku menjelaskan seperlunya. Bukankah itu terdengar wajar? Terus, kenapa Bapak berpikir seperti itu? Pasti ada alasannya Anissa. Sayang, ucapan terakhirnya itu buat aku lumer. Aku menunduk dan menjelaskan kisah terselubung yang sejujurnya malas kuceritakan. Aku pernah bimbingan, lalu dapat panggilan Bapak sesak. Aku pulang dan ternyata dia dengar dan mengantarkanku pulang. Karena aku tak dapat angkot setelah nunggu lama. Dia bantu aku bawa Bapak ke kamar, itu aja. Lalu, pernah aku salah kirim? Seharusnya ke Bang Zaki. Tapi kekirim ke dia. Aku waktu itu minta uang untuk servis motor. Malah dia beliin aku motor. Plus uang, sampai 50 juta. Aku balikin, dia kirim balik lagi. Gitu terus. Sampai Bapak turun tangan. Bapak telepon, balikin motor dan uang itu. Sejak saat itu, sudah tak ada kejadian lagi. Baru tadi. Mas Sodik menatapku lekat. Aku tak bisa membaca raut wajahnya kini. Pantas bapakmu bilang begitu. Mas jadi khawatir. Gumamnya. Ia mengelus kepalaku dengan mata seperti menerawang sambil memandangi wajahku lurus. Kenapa? Khawatir aku gak lulus, aku aja udah pasrah Mas, gak usah dipikir deh, biarin aja. Ia tersenyum getir. Ya, salah satunya, tapi ada satu lagi yang buat Mas khawatir. Apa? Kehilangan kamu? Kenapa Mas ngerasa dosen itu ancaman sekali untuk kita Yanis, padahal kita sekarang sudah nikah? Dari caranya memperlakukan kamu, Mas khawatir, dia gak berhenti ngejar kamu. Lalu, nanti gimana kalau Mas kalah? Sebuah ucapan yang tak masuk akal. Menurutku, aku tersenyum kecil. Mas bisa aja? Gak mungkin lah. Mas udah jadi pemenangnya. Di sini, aku memegang dadaku. Uhuy. Gombal gak sih aku?
Sampai si Ustadz ganteng yang lagi galau ini akhirnya tersenyum lebar setelah mendengarnya. Fix aku ada bakat ngegombal. Bersambung. Jangan lupa tonton bab selanjutnya, dengan